Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 31 Januari 2021 merupakan minggu kelima di bulan Januari 2021. Menurut kalender pelayanan BP PAUK DKI Jakarta, setiap minggu kelima kita selalu mengadakan pelayanan ibadah, pertukaran pelayanan firman. Berhubung pada saat ini masih situasi pandemi COVID-19, kita tidak bisa melakukan ibadah secara tatap muka atau secara langsung. Oleh sebab itu, BP PAUK DKI Jakarta melalui penata layanan melaksanakan ibadah secara virtual. Dan kali ini dilaksanakan di Gereja PAUK Hosana Cililitan. Bapak dan Ibu, pelayan firman pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tiara Indah STH MSI. Baiklah Bapak dan Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan pada ibadah kebersamaan PAUK DKI Jakarta pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya undang kita semua untuk masing-masing secara pribadi kita berdoa saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 331, bait yang pertama dan yang keempat, Siang Malam Musim Tahun. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sama teguhkan ibadah kita dengan votum dan salam rasuli. Demikianlah masing-masing berkata di dalam hatinya seraya mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadat saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan nats yang membimbing kita pada saat ini yang terambil dari bacaan Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut nats pembimbing kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Allah dan pengakuan dosa yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, yang penuh rahmat dan anugerah, kami mengaku di hadirat-Mu yang Maha Kudus, bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itu, kasihanilah kami, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, dan pimpinlah kami kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan yang Maha Rahmani, anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, dan perkembangkanlah di dalam diri kami masing-masing, untuk menyadarkan kami akan kesalahan kami. Tuntunlah agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat membawa buah-buah kebenaran dan kesucian yang berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Penghibur, ajarlah kami bertekun di dalam firman-Mu yang kudus, untuk menerangi dan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan yang kedua, Mampirlah dengar doaku.
Kepada setiap kita yang datang dengan penyesalan hati mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan dengan rasa malu dan rasa menyesal dan niat untuk bertobat, maka saudara-saudara dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi sekalian saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan, berita anugerah dengan nyanyian syukur dari NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah petunjuk hidup baru. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
kita siapkan hati dan pikiran kita dalam bacaan dan berita firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekasih, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami datang kepadamu saat ini di tengah dan dalam kebersamaan kami. Umat-Mu seantero PAUK DKI Jakarta. Dalam persekutuan bersama kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan membuka Alkitab kami. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui terang Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk paham dan mengerti apa yang kami baca dan renungkan saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami memahami kehendak-Mu. Firman-Mu kiranya menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan bacaan firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya dengan berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami telah membuka Alkitab kami. Kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan, kami menyadari ketika kami akan membuka dan merenungkannya, kami penuh dengan keterbatasan. Kami penuh dengan kekurangan. Sekalipun kami memiliki banyak pengetahuan, tetapi jika kami diperhadapkan oleh firman-Mu, kami tidak dapat mengandalkan semua yang ada pada kami. Hanya kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk paham dan mengerti apa yang kami baca dan renungkan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti apa yang Engkau firmankan ini. Apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bacaan kita terambil dari perikop pasal 18 ayat 9 sampai dengan 22 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Bertenun dan Bernubuat. Namun kita akan membacanya pada ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya.
saudara kekasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Tema kita saksi mempertaruhkan hidup. Arti kata saksi kalau kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka ada 6 arti. Yang pertama adalah saksi itu berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Arti yang kedua, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Arti yang ketiga, saudara, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Dan yang keempat, saksi adalah keterangan yang melihat atau mengetahui. Saksi adalah yang kelima, bukti kebenaran. Dan yang keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri. Jadi saudara, kalau kita merujuk makna atau arti kata saksi itu betapa pentingnya. Namun kalau kita melihat arti kata saksi dalam Alkitab, nah maka kata saksi dalam Alkitab itu berasal dari kata Yunani martus atau martur. Apa artinya? Seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, ia dengar atau dia ketahui. Maka kata saksi itu dalam bahasa Yunani jika dikembangkan dalam bahasa Inggris itu martir, di mana seseorang yang membawa kesaksian melalui kematiannya. Nah, tema kita berbunyi saksi mempertaruhkan hidup. Artinya apa, saudara? Memang tidak mudah untuk menjadi saksi. Maka ada banyak orang yang menghindar untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksiannya pada peristiwa yang sebenarnya, pada peristiwa yang ia lihat, pada peristiwa yang ia ketahui. Ia malas. Karena apa, saudara? Selain merepotkan, menjadi saksi juga harus rela berkorban. Korban waktu, korban apa? Kadang-kadang korban perasaan, dan bahkan penuh resiko. Ada seorang saksi yang akhirnya terancam jiwanya atau diancam. Artinya apa? Menjadi saksi bisa menjadi hal yang mempertaruhkan hidup untuk orang lain. Hal mempertaruhkan hidup untuk orang lain sebenarnya merupakan bukti kasih yang sangat besar. Bisa kasih terhadap orang yang kita rela untuk memberikan kesaksiannya, karena dia mungkin adalah saudara kita, mungkin dia adalah orang terdekat kita. Dia mengalami suatu peristiwa yang harus dimana kita menjadi saksinya. Kita mau, kita rela, karena kita mengasihi. Tapi mungkin juga kita tidak kenal orang itu, tetapi karena kita taat, kita mau bahwa peristiwa ini akan dijatuhkan secara adil. Kita takut kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan untuk menyuarakan keadilan, maka kita rela bersaksi. Maka saudara, Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian halnya seorang nabi. Pengorbanannya itu menjadi salah satu syarat utama. Kehidupannya dipersembahkan untuk melayani segala firman yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan ingin sampaikan, apapun tugas dan resiko yang harus dihadapi. Nabi adalah saksi bahwa Tuhan itu ada.
Nabi adalah saksi bahwa firman itu benar. Saudara, secara umum kitab Ulangan berisi tentang amanat Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka berada di negeri Moab. Berarti mereka belum sampai ke Kanaan. Mereka berhenti di situ sesudah mengakhiri perjalanan panjang lewat padang gurun. Dan sebelum masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri Kanaan itu, amanat ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel, kepada siapa saudara? Kepada generasi muda bangsa Israel. Saudara tahu kan bahwa perjalanan bangsa Israel dari mulai Mesir sampai dengan mau masuk tanah Kanaan berapa tahun? 40 tahun, satu generasi. Perjalanan itu melewati satu generasi. Nah, bisa jadi saudara, anak-anak, orang-orang yang akan masuk ke negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu, mereka tidak tahu sejarah. Mereka lupa sejarah. Oleh karena itu, banyak dari generasi muda bangsa Israel yang Ya, harus diwejang, harus dinasehati. Bagaimana mereka harus diingatkan bagaimana pemilihan, bagaimana pemeliharaan, bagaimana pertolongan Allah kepada nenek moyang serta orang tua mereka. Dan itulah Musa mengingatkan akan peristiwa-peristiwa besar selama 40 tahun terakhir. Musa minta kepada mereka agar mereka ingat bagaimana Tuhan memimpin mereka melalui padang gurun. Dan karena itu mereka harus taat dan setia kepada Tuhan. Musa mengulangi 10 perintah Allah. Dan ia menekankan arti perintah yang pertama. Ia minta dengan sangat supaya orang Israel beribadat kepada Tuhan saja. Lalu ia mengulangi beberapa hukum dan perintah yang mengatur kehidupan bangsa Israel di tanah yang sudah dijanjikannya itu. Musa mengingatkan akan arti ikatan perjanjian Tuhan dengan mereka. Musa mendorong bangsa itu supaya membaharui kesediaan mereka melalui kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, ada yang menyebut bahwa kitab Ulangan sebagai sebuah kitab pembaharuan perjanjian, yaitu perjanjian Allah kepada bangsa, kepada bapa-bapa leluhur yang dibacakan ulang untuk generasi muda bangsa Israel dengan tujuan agar generasi muda selalu ingat tentang kasih setia Allah kepada umat bangsa yang telah dipilihnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20 yang menjadi dasar berita firman Tuhan menjelaskan bagaimana sikap hidup yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka akan menduduki tanah perjanjian. Bangsa Israel diingatkan agar mereka tidak mengikuti kebiasaan keji. Kebiasaan keji siapa? Kebiasaan keji orang-orang atau tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Apa kebiasaan keji mereka? Mempersembahkan anak-anak sebagai korban. Menjadi petenun, menjadi penyihir, menjadi peramal, bertanya kepada arwah dan meminta petunjuk kepada roh-roh orang mati. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ini melawan perintah yang pertama sampai dengan yang keempat. Di mana hubungan Allah dengan Tuhan. Melawan Allah. Yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di tanah perjanjian tersebut. Sebaliknya mereka harus menjauhi kekejian tersebut dan hanya mendengarkan suara Allah yang dinyatakannya melalui nabi yang dipilihnya dari tengah-tengah bangsa mereka. Kita membaca ayat 15. Sebab hanya kepada nabi yang benar-benar telah dipilih oleh Allah, bangsa Israel akan mengetahui firman.
dan perintah Allah bagi kehidupan mereka. Artinya apa saudara? Artinya melalui perkataan para nabi, Allah akan selalu mengingatkan agar bangsa Israel menjauhi kekejian. Musa mengatakan pada ayat 15 sampai dan ayat 18, akan bangkit seorang nabi yang datang dari kalangan bangsa Israel sendiri sama seperti aku. Artinya apa saudara? Nabi yang akan bangkit itu menjadi penerus kenabian Musa sendiri. Musa mengingatkan kembali apa yang terjadi di Gunung Horeb. Horeb menjadi tempat yang istimewa karena menjadi tempat di mana Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka dan menjadi tempat di mana mereka mengingkari perjanjian itu. Dengan mengingat peristiwa itulah mereka dinasehati untuk menjadi umat yang taat, khususnya kepada nabi yang diutus Tuhan. Dan ketidaktaatan akan membawa mereka kepada kebinasaan. Mereka dituntut untuk taat kepada apa yang dikatakan nabi, karena apa perkataan nabi adalah firman yang Tuhan sendiri katakan. Jika mereka tidak taat kepada nabi, maka mereka menuju kepada kebinasaan. Saudara, tugas nabi yang akan bangkit adalah menyampaikan segala perintah atau firman Tuhan. Nabi tersebut tidak akan atau tidak boleh berbicara lain selain yang diperintahkan Tuhan. Kita membaca ayat 20. Artinya apa saudara? Nabi itu adalah benar dan dari Tuhan sendiri. Jadi kalau ada nabi yang berkata kata bukan firman Tuhan, maka itu bukan nabi. Oleh karena itu saudara, harus ditanggapi oleh bangsa Israel dengan taat. Dan itu menjadi sebuah keharusan. Sebab jika tidak, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban sesuai dengan janji bangsa Israel sendiri kepada Tuhan. Dengan demikian, nabi yang akan datang itu haruslah memiliki otoritas sebagai pribadi yang berasal dari Allah. Dan seluruh perkataan yang diucapkannya mencerminkan kebenaran Allah sendiri. Sang nabi harus mempertaruhkan hidupnya untuk kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui pertanyaan melalui kebenaran. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah membutuhkan seorang nabi di tengah-tengah bangsa yang sering menunjukkan sikap yang tegar tengkuk itu? Bayangkan, ada nabi seperti Nabi Musa saja, mereka masih tegar tengkuk. Apalagi jika Musa membiarkan atau jika Musa tidak ada. Makanya Musa mengatakan akan ada nabi yang lain. Pasti, jika tidak ada nabi pasti akan lebih menjadi-jadi dan mereka akan menjadi sama. Mereka akan masuk tanah perjanjian di mana ada budaya, ada agama setempat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mereka akan membaur. Kalau tidak ada nabi, maka mereka pasti akan mengalami persoalan dari orientasi iman maupun tradisi sebagai umat Allah. Bahkan mereka diajak untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa Kanaan. Saudara, dalam konteks kita saat ini yang perlu dilakukan oleh orang Kristen atau umat Tuhan adalah menyampaikan suara kenabian untuk menyampaikan kebenaran firman Allah demi terwujudnya keadilan, perdamaian, dan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa yang tengah dilanda berbagai krisis. Di tengah bangsa
yang saat ini sedang mengalami pandemi. Bayangkan, membuka tahun sudah banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Mulai dari jatuhnya Sriwijaya, longsor di Sumedang, gempa di Majene, Sulawesi, air pasang di Manado, banjir di Kalimantan, Gunung Merapi di Magelang dan di Jawa Timur. Dan tidak sedikit saudara, dari berbagai bencana yang dialami itu, banyak yang menjadi korban. Di masa kita masih pandemi COVID-19 ini. Saudara, di tengah situasi yang seperti ini, dibutuhkan suara kenabian untuk dapat menguatkan iman, untuk dapat meneguhkan orang-orang yang saat ini banyak yang khawatir, dilanda kekhawatiran, dilanda ketakutan. Bahkan ada banyak orang dilanda keputusasaan karena harus di PHK, kehilangan pekerjaan, bisnisnya, usahanya ambruk, ekonomi turun. Di tengah situasi seperti ini saudara, sangat dibutuhkan suara kenabian. Sehingga orang-orang tetap fokus pada Allah, Sang Pemberi hidup, bukan fokus pada masalah. Suara kenabian yang menyatakan bahwa kuasa Allah lebih besar dari persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sehingga orang menjadi tidak takut lagi, sehingga orang tidak menjadi khawatir lagi, sehingga orang tidak goncang iman lagi. Kemarin di Wisma Atlet, saya bertemu dengan seorang anak di mana dia bertanya kepada bapaknya, padahal dia udah rajin sembahyang, dia rajin sholat. Dia katakan kepada bapaknya setelah sholat, "Pak, Tuhan ada nggak sih Pak?" Kenapa dia sampai bertanya begitu? Karena dia udah sebulan lebih gak sembuh-sembuh. Dia udah berdoa, kok gak sembuh-sembuh. Mamanya udah pulang. Waktu mamanya pulang, bapaknya belum pulang, dia bertanya, "Tuhan ada gak Pak?" Mungkin suara anak ini mewakili suara banyak orang yang saat ini bertanya. Yang saat ini orang menjadi goncang iman, bertanya tentang keberadaan Tuhan dengan berbagai bencana yang dialami oleh bangsa kita. Saudara, orang Kristen adalah orang yang hidup di dalam panggilan Allah. Siapapun dia, baik dia pelaku bisnis, dia pemilik toko, dia supir angkot, dia penjual sayur, dia PNS, dia TNI dan lain sebagainya, dia di tengah pekerjaannya, ia adalah duta Kristus. Oleh karena itu, ia harus mewartakan Injil. Dia harus menjadi saksi melalui apa? Melalui kehidupannya yang menampakkan apa? Yang menampakkan kekuatan, panggilan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jauh dari kekhawatiran, jauh dari kecemasan, jauh dari ketakutan dan tetap fokus pada Allah Sang Pemberi hidup. Tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu menjadi saksi, mempertaruhkan hidup bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Di tengah gumul juang kami, ketika kami merasakan dan mengalami dan masih mengalami pandemi COVID-19, dan di tengah-tengah situasi seperti ini kami masih menyaksikan berbagai bencana yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, Engkau menguatkan kami dan bahkan mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami ya Tuhan, Engkau utus menjadi duta-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami. Kami percaya ketika Engkau mengatakan kepada Musa, akan bangkit seorang yang akan menjadi pengganti seperti Musa. Kami percaya bahwa kami pun boleh menjadi Musa-Musa di tengah bangsa kami. Menyuarakan suara kenabian-Mu. Agar bangsa kami, orang-orang di sekitar kami, tidak ragu akan kuasa-Mu. Supaya mereka yang ada di sekitar kami boleh juga kuat imannya oleh kesaksian kehidupan kami, oleh perwataan Injil yang kami lakukan. Ya Tuhan, tolong mampukan kami untuk menguatkan mereka, untuk menghibur mereka, untuk menolong mereka, untuk meneguhkan mereka ya Tuhan. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Karena tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak menuntut keberhasilan, kesuksesan, kehebatan. Kami tahu ya Tuhan, yang Engkau tuntut dari kami hanyalah kesetiaan dan ketaatan. Tolong mampukan kami menjadi taat, melakukan firman-Mu. Dan kemampuan itu berasal daripada-Mu. Kami percaya ketika kami taat, kami setia, Engkau akan memberikan kuasa untuk melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau taat kepada-Mu, menyampaikan firman-Mu. Tolong mampukan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak bangsa ini yang saat ini dilanda kesedihan karena kehilangan sanak keluarganya, yang menjadi korban bencana alam, yang menjadi korban paparan virus COVID-19. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka, dan jangkaulah ya Tuhan mereka dengan tangan-tangan kuat yang ada di sekitar mereka ataupun kami. Biarlah menjadi kepanjang tanganan Tuhan untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para relawan. Baik mereka yang menjadi relawan di tengah-tengah bencana alam, baik di Sukabumi, baik di Manado, di Kalimantan, di Majene, Mamuju, dan di tempat-tempat lain ya Tuhan. Juga mereka yang menjadi sukarelawan di tempat perawatan
COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah mereka semua. Jagailah mereka semua. Lindungilah mereka semua. Kuatkanlah mereka semua ya Tuhan. Jagailah mereka dari segala sakit penyakit. Lindungilah mereka dari mara bahaya. Kuatkanlah mereka agar mereka mampu tetap tegar dan teguh dalam iman. Sehingga mereka boleh menjadi motivator dan menguatkan, menghibur orang-orang yang mereka layani. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mereka yang berprofesi maupun mereka yang bukan berprofesi. Untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan membantu para korban. Tuhan berkatilah, mampukanlah. Khususnya pemerintah kami dalam menanggulangi berbagai bencana ini. Membutuhkan banyak anggaran keuangan. Membutuhkan banyak pemikiran. Membutuhkan banyak kekuatan. Tolonglah dengan hikmat-Mu pemerintah kami ya Tuhan untuk dapat mengentaskan semua persoalan ini. Ya Bapa, kasihanilah bangsa kami. Cukuplah bencana terjadi sampai sini. Kami boleh mengatakan Ebenezer sampai sini Tuhan menolong terus bangsa kami. Lindungilah bangsa kami dari bencana-bencana lain ya Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Tolonglah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami dalam mengentaskan berbagai persoalan di bangsa ini. Hikmat-Mu kiranya menyertai. Kami berdoa untuk aparat-aparat pemerintah. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas. Kuatkanlah iman mereka supaya mereka tidak terjatuh dalam pelanggaran atau keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Ya Tuhan kasihanilah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Di tengah masa pandemi COVID ini. Kami masih melakukan ibadah secara live streaming seperti ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan alat perlengkapan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan orang-orang yang dapat melakukan, mempersiapkan semua ibadah seperti ini. Ya Tuhan, berkatilah para majelis, komisi-komisi, tenaga-tenaga orang-orang yang Tuhan telah pakai ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Sehingga dapat menghadirkan ibadah di rumah-rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka ya Tuhan. Yang telah bekerja keras untuk hadirnya ibadah di rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Gereja-Mu mampukanlah untuk tetap dapat melayani Tuhan. Menghibur dan menguatkan iman jemaat Tuhan dengan berbagai sarana, prasarana yang ada. Hamba-hamba-Mu Tuhan kuatkanlah dan jagalah. Ya Tuhan, lindungilah hamba-hamba-Mu dari paparan COVID-19. Karena ada banyak hamba-hamba-Mu juga yang telah menjadi korban. Tuhan kasihanilah, lindungilah. Dan pakailah hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Menguatkan para jemaat-Mu dimanapun berada. Untuk tetap berorientasi dan tetap teguh beriman kepadamu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat PAUK DKI Jakarta. Untuk MPH PAUK DKI Jakarta. Tuhan, berkatilah sekalian kami. Berkatilah pelayanan kami.
Berkatilah aktivitas yang menjadi kegiatan untuk melakukan ibadah. Berkatilah ya Tuhan. Pengurus BP POG dalam berbagai upaya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan merekatkan tali persaudaraan. Berkatilah pekerjaan pengurus BP POG. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah bisnis kami, usaha kami. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah pendidikan kami ya Tuhan, anak-anak kami yang masih dalam pendidikan mereka. Yang harus mereka lakukan secara Zoom. Ya Tuhan, berilah kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka dapat menangkap sekalipun berjauhan dengan guru mereka. Biarlah Tuhan berkati anak-anak kami dengan kesediaan untuk terus belajar. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga berkeinginan dan memiliki disiplin yang tinggi untuk berkeinginan menggarap mencapai cita-cita. Ya Tuhan, kasihanilah mereka anak-anak muda kami yang saat ini di masa pandemi merindukan pekerjaan. Tuhan, kasihanilah, berilah kesempatan anak-anak kami untuk dapat bekerja. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan, dan berikanlah hikmat bagi anak-anak kami untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang merindukan untuk bertemu dengan jodoh mereka. Ya Tuhan, pertemukanlah mereka. Kami menyerahkan semua pergumulan kehidupan baik kami maupun anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan demi Kristus penebus Tuhan dan juru syafaat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan yang kita kumpulkan pada hari ini, pada minggu kelima, minggu 31 Januari 2021, dapat ditransfer melalui Bendahara BP POG DKI Jakarta dengan nomor rekening Bank DKI nomor 51323270741, Bank DKI Cabang Dewi Sartika, atas nama Bendahara BP POG DKI Jakarta, Ibu Meita Eleonora F. Pangke, seperti yang tertera dalam layar televisi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, sebagai landasan bagi kita untuk memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian persembahan PKJ nomor 149, bait pertama hingga bait yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus membuka hati kami, sehingga dengan rela dan sukacita kami memberikan persembahan kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkatinya agar dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Semua yang masih ada pada kami Tuhan berkati, agar dapat kami pergunakan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan semuanya ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Komisi Penata Layanan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Waoma. Kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, POG se-DKI Jakarta, selamat hari Minggu, Shalom. Atas nama BP POG DKI Jakarta, melalui Komisi Penata Layanan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis POG Hosana Cililitan yang menjadi tuan rumah atau pelaksana ibadah kebersamaan di lingkungan POG se-DKI Jakarta pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Syukur kepada Allah dapat terlaksana dengan baik di tengah pandemi yang ada. Oleh karenanya, kami terus menghimbau kepada seluruh jemaat POG se-DKI Jakarta untuk senantiasa mengindahkan apa yang menjadi perintah pemerintah atau himbauan dari pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan. Jika sebelumnya kita mendengar 3M, sekarang sudah naik harganya, bukan 3M lagi, tetapi menjadi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kiranya ini dapat kita laksanakan sehingga kita semua jemaat POG DKI Jakarta dapat terhindar dari wabah virus yang ada. Seraya terus berdoa agar virus ini dapat cepat musnah di tengah-tengah kehidupan kita, dan mari kita dukung pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi secara nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati seluruh jemaat POG DKI Jakarta, khususnya POG Hosana Cililitan yang dengan bersedia, berjerilelah menyediakan atau melaksanakan ibadah kebersamaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Jemaat, mari kita berdiri. Kita mendengar pengutusan
dari Allah Bapa. Saudara telah mendengar firman Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Lakukanlah dengan setia dan taat, maka kemudahan itu Tuhan berikan kepada saudara untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukanlah dan marilah kita songsong dengan menyanyi PKJ 241, tak ku tahu kan hari esok. Saudara arahkanlah hati dan pikiran saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.